Hebat, hacker bisa retas nama Rizik hilang dari manifest penerbangan. Ditulis oleh Sardi di Steward.com. Entah drama apalagi yang sedang dimainkan Rizik, takkan berpengaruh dalam sidang sebenarnya. Tapi lebih kepada lucu-lucuan agar orang-orang percaya dia ini orang hebat dan super penting. Rizik cerita soal masa-masa menjelang kepulangannya. Dia cerita ketika dirinya pernah dijahili hacker ketika akan pulang ke Indonesia dari Arab Saudi. Dia mengaku sempat 2 kali dihack oleh orang tak dikenal yang menyebabkan namanya hilang dari daftar manifest penerbangan. Baru pertama kali terjadi ada penumpang dihack namanya hilang dari komputer. Nah, setelah itu nama saya dikembalikan di komputer, artinya ini kendala. Ada pihak tertentu, saya tidak tahu itu siapa, ingin membatalkan saya pulang, kata Rizik dalam persidangan. Kalau memang pertama kali hal ini terjadi, logis gak hacker targetkan Rizik? Kenapa tidak targetkan orang yang jauh lebih hebat seperti Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin, atau orang super kaya di bumi ini? Rizik ini Allah, cuma orang kecil yang berlagak sok besar. Dan satu lagi, wajar nggak hacker retas daftar manifest penerbangan? Ini hacker paling nggak ada kerjaan. Mau retas, ia retas rekening yang isinya duit. Retas nama Rizik ngapain? Memangnya bisa dapat sertifikat surga? Lagi pula dulu ada cerita dia melanggar izin tinggal, overstay, dan katanya mau dideportasi. Artinya pemerintah sana sudah tidak sabar mau menendang Rizik keluar dari negaranya kan? Rizik kemudian mengurus ke otoritas setempat terkait permasalahan atau kendalanya tersebut. Tapi, lagi-lagi Rizik mengaku mendapat perlakuan usil serupa oleh hacker. Tahu-tahu besoknya hilang lagi, saya punya nama sekeluarga. Saya nggak paham bagaimana cara kerja hacker dan bagaimana caranya nama saya hilang dari komputer, ungkapnya. Nah, akhirnya saya minta bantuan Badan Intelijen Saudi karena memang mereka yang mengizinkan saya pulang dan pencabutan cekal. Supaya pihak penerbangan Saudi ini diberikan semacam disposisi agar keberangkatan saya ini jangan sampai batal, katanya. Bukan hanya itu, hal ini juga dialami oleh anaknya yang ikut pulang ke Indonesia. Namanya dalam manifest juga tiba-tiba hilang. Ini yang paling keren dan memukau, kepulangan dirinya mengalami sedikit kendala, tapi justru membuat pemerintah Arab Saudi meminta maaf kepadanya. Jadi, katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana. Nanti bahaya untuk keamanan Saudi, kata Rizik. Keren ya Rizik, sampai namanya begitu menggelegar di seluruh dunia. Hingga hacker pun terobsesi dengannya. Lebih keren lagi, dia bisa minta bantuan Badan Intelijen di Arab Saudi. Dan bahkan pemerintah sana meminta maaf pada dirinya. Luar biasa sekali orang ini. Saya rasa memang pantas kalau dia ini lebih hebat dari presiden dan pendukungnya jutaan. Hehehe, makin dipikir makin geli. Pantas saja banyak yang memuja dia. Banyak yang mengatakan dia ini imam besar yang jauh lebih tinggi levelnya dibanding presiden. Sekelas pemerintah Arab saja sampai minta maaf bro. Wow sekali. Hehehe. Mungkin dia mau mengindikasikan kalau dirinya dihambat pulang ke Indonesia. Secara tidak langsung ingin menggiring kesimpulan kalau pemerintah Indonesia mungkin terlibat di dalamnya. Dari dulu juga sama polanya. Beberapa kali mau pulang lalu batal dan menyalahkan pemerintah. Padahal dia sendiri yang sibuk dan bikin ulah. Mau pulang tinggal pulang aja kok. Tapi karena overdosis agama, makanya nggak jadi pulang. Padahal kalau mau logis, pemerintah pasti sudah mengantisipasi ini. Pemerintah pasti tahu, cepat atau lambat, Rizik pasti pulang dan harus pulang. Tukang bikin ribut seperti Rizik pasti sudah dipikirkan cara mengatasinya. Kebetulan saja Rizik bikin ulah beberapa kali, makanya pemerintah lebih mudah membereskan dia beserta ormas dan juga pentolannya. Bahkan kalau mau, pemerintah bisa tegaskan red notice dan kerjasama Interpol. Tapi kasus Rizik tidak terlalu parah untuk digunakan cara tersebut. Sentil dikit aja langsung sempoyongan. Bagaimana menurut Anda?